Namaku Bimo, seorang buruh pabrik biasa yang tinggal di pinggiran Jawa Tengah. Gajiku pas-pasan, bahkan sering gak cukup buat hidup sebulan. Tiap tanggal tua, mie instan jadi teman setia. Dan waktu itu, hidupku benar-benar di titik paling rendah. Orang tuaku sakit, harus kontrol tiap minggu ke rumah sakit kabupaten. Adikku minta bantuin biaya nikah, kontrakan nunggak 2 bulan. Bahkan aku sempat mikir, kalau aku mati aja mungkin semuanya lebih ringan. Tapi ya, hidup tetap harus dijalanin. Malam itu, aku pulang lembur, sekitar jam 12:30 pagi. Jalanan sepi, cuma suara jangkrik dan angin lewat yang kedengeran. Di depan gang rumah, ada perempatan kecil yang udah lama dianggap angker. Di situ ada kebun bambu besar. Kata warga, sering ada penampakan. Tapi aku selama ini gak pernah ngalamin apa-apa. Sampai malam itu, aku lihat sosok lelaki berdiri di dekat rumpun bambu. Bajunya hitam panjang, kayak jubah, tapi agak lusuh. Aku sempat mikir dia orang gila. Tapi pas aku lewat, dia langsung nengok ke arahku. Matanya kosong. Tapi senyumnya gak asing. Kayak pernah lihat sebelumnya, tapi aku lupa di mana. "Kamu mau hidupmu berubah?" katanya pelan. Aku berhenti, kaget. Suaranya jelas banget, tapi aku yakin dia gak buka mulut. Aku jawab, "Siapa sih yang gak mau?" Dia ngangguk pelan, lalu dari balik jubahnya, dia ngeluarin selembar kertas tua. Warnanya udah kekuningan, tapi tulisan di situ masih jelas. Huruf Latin, tapi entah kenapa aku ngerasa tulisan itu hidup, bergerak. Dia bilang, "Tanda tangani ini. Kamu akan dapat kekayaan, kekuasaan, dan semua yang kau impikan. Tapi ingat, kau harus menikahi putri kami, dan kau harus menerima malam pertamanya. Jangan pernah menolak." Aku ketawa waktu itu. Kupikir ini semacam prank atau semacam ajakan masuk sekte aneh. Tapi dia tetap tenang. Dia bilang, "Lihat rekeningmu besok pagi. Lalu kamu putuskan." Aku gak terlalu ambil pusing. Anggap aja mimpi atau halusinasi karena capek kerja. Tapi malam itu aku tidur gak nyenyak. Kepalaku berat dan anehnya aku mimpi tentang kertas itu lagi. Besok paginya aku bangun agak siang. Seperti biasa buka HP sambil baring. Tapi ada notifikasi yang bikin aku duduk tegak. Rekeningku tiba-tiba ada saldo 700 juta rupiah. Aku pikir itu error. Tapi setelah aku cek lewat aplikasi dan mutasi, memang ada transfer masuk. Tapi nggak tertulis siapa pengirimnya. Cuma tertulis diterima. Tanganku gemetar. Aku coba tarik tunai 100.000 bisa. Aku coba lagi 1 juta. Bisa juga. Saat itu juga aku nyewa ojek online ke rumah sakit dan bayar semua tunggakan orang tuaku. Lalu aku transfer uang ke adik aku, langsung lunas semua biaya pernikahannya. Tapi setelah itu, malamnya aku mimpi. Dalam mimpi, aku berada di ruangan serba putih. Hening, tapi bukan kosong. Aku bisa dengar suara detak jantungku sendiri. Lalu dari kejauhan, ada sosok perempuan berjalan ke arahku. Jalannya pelan, anggun. Bajunya putih bersih, seperti pengantin. Jilbabnya menjuntai sampai ke tanah. Wajahnya cantik, tapi saat aku melihat matanya, kosong, hitam, nggak ada bola mata. Dia mendekat tanpa suara, lalu berbicara, "Aku istrimu. Jangan lupakan malam pertama kita. Karena kalau kau menolak, kau akan melihat wajahku yang sebenarnya." Aku bangun dengan napas mos-mosan. Badan dingin, bantal basah karena keringat. Tapi entah kenapa ada perasaan aneh dalam diriku. Rasa takut, iya. Tapi juga rasa rindu. Seperti aku pernah kenal dia. Pernah punya ikatan. Sejak hari itu hidupku berubah total. Aku keluar dari pabrik, beli mobil bekas, lalu mulai usaha warung makan kecil. Pelanggan rame, semuanya terasa mulus. Tapi mimpi itu terus datang. Kadang dia cuma diam memandangi aku tidur. Kadang dia berbicara,
kadang hanya berdiri di pojok ruangan, tapi wajahnya perlahan memudar jadi gelap, seperti kabut. Aku belum tanda tangan kertas itu, tapi uang sudah kuterima, dan dia sudah menganggapku miliknya. Aku pernah coba buang kertas itu. Anehnya kertas itu ada di dalam lemari bajuku, meski aku gak pernah merasa membawanya pulang. Aku bakar kertas itu, tapi besoknya kertas itu kembali utuh terlipat rapi di meja makan. Sejak saat itu aku tahu ini bukan cuma soal kekayaan. Ini soal perjanjian yang sudah dimulai bahkan sebelum aku sadar. Dan sekarang aku gak bisa mundur. Setiap malam Jumat Kliwon aku merasa rumahku jadi lebih dingin daripada biasanya. Lampu sering kedap-kedip, TV nyala sendiri, dan di cermin kamar kadang aku melihat bayangan perempuan itu berdiri di belakangku. Aku belum menyentuhnya, belum menerima malam pertama itu, tapi dia terus mendekat, dan aku tahu waktuku untuk menolak semakin tipis. Sudah hampir 2 bulan sejak malam pertama kali aku bertemu lelaki berjubah hitam itu. Dan selama itu juga, hidupku berubah drastis. Dari buruh pabrik yang gak punya apa-apa, sekarang aku tinggal di rumah yang jauh lebih bagus dari kontrakan sebelumnya. Motorku sudah kuganti dengan mobil. Warung kecilku rame terus. Orang-orang mulai manggil aku Pak Bimo. Tapi malam tetap jadi waktu yang paling kutakuti. Karena setiap malam, dia datang lagi. Dia, perempuan berjilbab putih dengan mata hitam itu, selalu muncul di mimpi. Kadang datang dengan senyuman, kadang hanya duduk di pinggir ranjang, memperhatikan aku tidur. Tapi belakangan ini, mimpi itu berubah. Nggak lagi cuma diam. Sekarang, dia bicara lebih sering. Kadang bisikannya terdengar di telingaku, bahkan saat aku belum tidur. Malam pertamamu sudah dekat. Mengapa kau belum menyentuhku? Bukankah aku istrimu? Aku makin stres, gak bisa tidur. Tapi setiap aku coba menjauh, ada hal-hal aneh terjadi. Lampu rumah sering padam pas tengah malam. Kaca retak sendiri. Suara langkah kaki di dalam kamar mandi yang kosong. Bahkan sekali waktu, aku lihat bayangannya berdiri di lorong rumah, meskipun semua pintu terkunci. Waktu itu, aku nekat pergi ke ustadz kampung sebelah. Bawa kertas perjanjian itu, yang tiap pagi selalu muncul kembali meskipun sudah kubakar, kukoyak, bahkan kutanam. Ustadz itu cuma menatapku lama, lalu bilang pelan, "Kamu sudah menyentuh wilayah mereka, dan kamu tidak izin. Sekarang, kamu harus tanggung resikonya." Aku tanya, "Masih bisa dibatalkan?" Dia geleng pelan, "Kamu bisa lepas, tapi bukan tanpa harga." Aku maksa minta dijelaskan. Dia akhirnya cerita soal jin-jin dari golongan bangsawan. Mereka bukan jin biasa. Mereka punya struktur keluarga, bahkan kerajaan. Dan kalau ada manusia yang menikahi salah satu putrinya, itu berarti ada ikatan antara dua dunia. Dan dalam ikatan itu, si manusia akan diberi kekayaan, tapi juga terikat selamanya. Dan jika si manusia menolak salah satu syarat, termasuk malam pertama, maka pengantin dari dunia mereka akan menunjukkan wajah aslinya. Dan kalau sudah kau lihat, jiwamu gak akan bisa kembali utuh, kata ustadz itu. Aku makin panik. Dalam hati aku menyesal banget. Kenapa aku waktu itu bilang iya ke lelaki berjubah hitam itu? Kenapa aku gak abaikan saja? Tapi semuanya sudah terjadi. Aku terlanjur menikmati hasilnya. Rumah, usaha, uang, semua itu gak datang dari kerja keras. Aku tahu. Dan sekarang waktunya membayar. Malam itu aku gak bisa tidur. Jam 2 pagi suara-suara mulai terdengar lagi.
Kali ini bukan cuma suara bisikan, tapi seperti ada suara gamelan lembut dari kejauhan. Padahal rumahku jauh dari perkampungan. Tapi musik itu makin lama makin dekat. Dan tiba-tiba, lampu kamar mati. Aku langsung nyalain senter dari HP. Tapi bayanganku sendiri memantul aneh di cermin lemari. Dan saat aku nengok, dia ada di sana, berdiri di pojok kamar, pakai baju pengantin putih. Tapi wajahnya kali ini gak langsung kelihatan, tertutup kerudung tipis. Dia melangkah pelan ke arahku. Aku mundur, jantungku kayak mau copot. Tapi tubuhku berat, kayak gak bisa lari. Kayak ada yang nahan. Aku sudah menunggu, katanya pelan. Aku belum siap, jawabku sambil gemetar. Dia diam, lalu mengangkat kerudungnya perlahan. Aku langsung menunduk. Takut banget melihat wajahnya. Tapi dia terus mendekat. Dan aku bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya. Kayak bunga kenanga yang layu dicampur darah. Aneh, tapi menyesakan. Aku cantikkan. Kenapa kau tidak mau melihatku? Suaranya berubah. Lebih berat, lebih dalam. Tiba-tiba, aku merasa seperti tubuhku ditarik keluar dari kamar. Bukan secara fisik, tapi jiwaku seakan tercabut. Dan tahu-tahu aku sudah berada di tempat asing. Tanah merah, langit gelap, tapi penuh stantran berwarna merah. Di sekelilingku, ada banyak sosok berjubah hitam berdiri melingkar. Dan di tengah, ada tahta batu. Di atas tahta itu, dia duduk. Tapi wajahnya sekarang bukan lagi perempuan cantik berjilbab. Matanya merah terang, lidahnya panjang menjulur sampai ke dada. Tubuhnya ditutupi rambut panjang kusut. Tapi suaranya tetap memanggilku dengan lembut. Bimo, terimalah aku. Atau kamu akan tinggal di sini selamanya. Aku teriak, tapi suaraku gak keluar. Tanganku terikat tak terlihat. Aku hanya bisa menangis. Dan sebelum semuanya jadi gelap, aku melihat lelaki berjubah hitam berdiri di belakangku. Dia hanya berkata, "Perjanjian harus ditepati. Kamu yang meminta, kami hanya memberi." Dan setelah itu, aku terbangun. Keringat mengucur deras. Tapi yang bikin aku hampir pingsan adalah noda darah di bantal dan spray. Bukan darah segar, tapi seperti darah hitam kering. Dan di dinding ada tulisan samar. Tinggal 1 malam lagi. Hari itu aku gak bisa mikir apa-apa. Badanku masih lemes. Jantung rasanya terus berdetak gak karuan sejak bangun pagi. Tulisan darah itu masih ada di dinding, meski sudah kucoba bersihkan pakai kain basah, sabun, bahkan minyak tanah. Tapi setiap kuusap, bekasnya tetap muncul lagi. Seolah menempel bukan di tembok, tapi di mataku sendiri. Tinggal 1 malam lagi. Kepalaku terus muter. Aku nyari akal, nyari orang pintar, nyari siapapun yang bisa ngebantu lepasin aku dari kutukan ini. Tapi semua orang yang kudatangi, jawabannya sama. Kamu sudah menyeberangi batas. Ini bukan urusan manusia biasa. Ada satu ustadz yang akhirnya ngasih aku harapan kecil. Dia bilang, jin itu bisa menipu dengan rupa, dengan mimpi, bahkan dengan rasa nyaman. Tapi satu yang mereka takuti, penolakan yang tulus karena iman. Tapi aku sendiri sadar, imanku waktu itu udah compang-camping. Aku yang minta, aku yang nekat, aku yang rakus. Waktu maghrib, suasana rumah mulai berubah. Angin dingin masuk dari celah jendela yang padahal sudah kututup rapat. Gordon bergerak pelan kayak ada yang lewat, padahal nggak ada angin. Lampu kamar mandi nyala sendiri lalu mati. Nyala lagi, mati lagi.
Dan tepat jam 11 malam, seluruh lampu rumah padam. HP-ku mati. Bahkan lilin yang udah ku siapin nggak bisa dinyalain. Seolah-olah api pun takut menyala malam itu. Aku duduk di pojok kamar sambil bacain ayat kursi dalam hati. Tapi suara-suara mulai datang lagi. Bukan cuma bisikan, tapi nyanyian. Seperti suara perempuan mengalun lembut dari luar kamar. Sayang, malam ini malam kita. Dek. Jantungku berhenti sepersekian detik. Aku dengar langkah kaki di depan kamar. 1, 2, lalu diem. Aku tahan napas. Tapi pintu terbuka perlahan. Cekit. Dan dia masuk. Bajunya sama seperti di mimpi-mimpi sebelumnya. Gaun putih panjang, rambutnya panjang dan hitam. Tapi kali ini wajahnya belum kelihatan. Dia berdiri mematung sambil menunduk. Perlahan dia mengangkat wajahnya. Aku langsung tutup mata, gak mau lihat. Tapi aku bisa rasakan hawa dingin dari tubuhnya. Napasnya ada di depan wajahku. Bukalah matamu. Aku cantik, ingat? Katanya dengan suara menggoda. Aku diam. Mulutku bergetar, tapi aku terus komat-kamit dalam hati. Tapi dia makin deket. Kau sudah berjanji. Kau sudah punya aku. Kenapa kau tolak aku? Tubuhku mulai kaku. Tanganku mati rasa. Rasanya kayak ada yang duduk di dadaku. Napas makin berat, tapi aku terus melawan. Sampai dia berbisik di telingaku. Kau ingin tahu wajah asliku? Seketika itu juga, mataku terbuka sendiri, seperti ada yang maksa. Dan aku melihatnya. Wajahnya bukan wajah manusia. Mulutnya robek sampai ke telinga. Matanya seperti lubang hitam menganga. Kulitnya mengelupas pucat kehijauan. Lehernya panjang dan penuh urat. Tapi yang paling mengerikan, senyumannya. Seperti dia menikmati penderitaanku. Aku menjerit. Tapi suara itu gak keluar. Dalam sepersekian detik, semuanya terasa berputar. Dunia di sekitarku menghitam. Dan tahu-tahu aku sudah berdiri di depan cermin. Tapi yang ada di cermin bukan aku. Tubuhku sama, tapi mataku hitam legam. Mulutku tersenyum lebar tidak wajar. Di belakangku perempuan itu berdiri memelukku dari belakang. Wajahnya menempel di pundakku dan dia bilang, "Kau sudah jadi milikku selamanya." Setelah itu, aku pingsan. Saat aku bangun, aku ada di rumah sakit. Katanya tetanggaku yang nemuin aku kejang-kejang di depan rumah tengah malam. Bibirku robek, mataku merah semua, dan aku menggenggam secari kertas. Kertas perjanjian yang sama. Tapi tulisan di kertas itu sudah berubah. Sekarang isinya cuma satu kalimat. Perjanjian lunas. Terima kasih atas jiwamu. Sudah seminggu yang lalu sejak malam itu, tapi hidupku enggak lagi sama. Uangku masih ada, usahaku masih jalan. Tapi malam-malamku kosong. Setiap kali aku lihat kaca, kadang aku lihat dia berdiri di belakangku. Kadang aku merasa dia masih tidur di sebelahku. Kadang aku dengar suara bisikannya dari balik lemari. Aku tahu, aku gak benar-benar bebas. Karena sekali menikahi jin, tak pernah ada kata cerai.